Halo sahabat Digital Jesse, dimanapun Anda berada, hari ini atau pagi ini sesuai dengan rencana atau janji kami akan mendemokan halaman admin daripada atau backend daripada aplikasi PPDB Online yang juga sekaligus bisa digunakan untuk sistem informasi website sekolah. Oke, tidak perlu berlama-lama, kita masuk terlebih dahulu ke URL atau ke link halaman adminnya. Sudah seperti ini kita gunakan di localhost. Lalu selanjutnya kita masuk ke halaman admin. Caranya adalah dengan mengetikkan kata masuk admin ya, menambahkan kata masuk admin lalu di enter. Nah, ini adalah halaman untuk masuk ke dalam halaman adminnya ya. Oke, just information untuk aplikasi ini berjalan di PHP 7.2, dibuat dengan framework CI4 ya, kode Igniter 4. Oke, kita masuk saja ke halaman adminnya dengan cara memasukkan admin, pada passwordnya juga admin, ini secara default. Lalu kita klik login. Nah, ini dia halaman adminnya. Ya. Di sini sudah tampak pertama adalah halaman dashboard ya. Di halaman dashboard ini menampilkan beberapa data. Pertama data jumlah siswa ya, lalu artikel, lalu ada galeri, lalu ada pengunjung juga ya. Di sini ada juga grafik pengunjungnya menggunakan chart, dan di sini juga ada statistik untuk jurusannya ya. Statistik untuk jurusannya. Lalu di sini juga pada statistik jurusan memperlihatkan data statistik siswa per jurusan ya. Sampelnya di sini ada berapa jurusan nih? 1, 2, 6 ya, ada 6 jurusan. Di 6 jurusan ini ditampilkan, kita coba cek. Misalkan di sini ada rekayasa perangkat lunak dengan warna biru ya. Itu ada 2 siswa yang masuk, lalu yang lainnya juga sama. Di sini ada statistiknya. Oke, itulah untuk halaman dashboard. Nah, di halaman dashboard ini juga tampil beberapa icon seperti icon siswa. Ini juga sekaligus bisa diklik ya, tombol menuju halaman siswa ya, menuju halaman daftar siswa. Lalu di sini juga ada icon artikel. Ini juga masuk menuju ke halaman artikel. Lalu di sini juga ada yang namanya galeri. Ini pun sama ya, masuk ke halaman galeri dan seterusnya dan seterusnya. Oke, selanjutnya kita masuk dulu ke halaman kedua atau ke menu kedua. Di bawah menu dashboard ada menu tahun ajaran. Nah, di menu tahun ajaran ini kita bisa mengeditnya juga ya, untuk mengedit status PPDB, PPDB-nya atau aktif atau tidak, lalu status tahun ajarannya. Kalau yang ini ya, di sini sudah terlist ada 1 tahun ajaran ya, yaitu tahun 2020-2021, di mana pada list tahun ajaran ini status tahun ajarannya aktif dan status PPDB-nya juga aktif. Jadi untuk status PPDB ini bisa dinonaktifkan ya. Lalu sebelum kita melanjut ke sini, kita cek dulu satu persatu. Nah, di sini ada jurusan juga. Nah, jurusan di sini bisa ditambahkan nanti, ini listnya. Lalu di sini ada master siswa. Di master siswa itu menampilkan menu data siswa, sub menu data siswa, sub menu cari siswa, lalu sub menu ekspor siswa. Ya, lalu di sini juga ada kategori website ya. Ini untuk kategori artikelnya. Dan selanjutnya juga ada ada halaman yang bisa ditambahkan. Lalu ada master acara yang berisi menu data acara, tambah acara. Lalu di sini ada master artikel. Lalu ada tambah artikel, data artikelnya di sini. Lalu ada master gallery, meliputi menu data gallery, data video, data slider ya. Karena di halaman depan kemarin sudah dijelaskan bahwa di halaman depan itu ada slider. Nah, selanjutnya ada menu website ya. Menu website ini merupakan menu-menu yang tampil di halaman website. Nah, menu-menu yang ini ya. Nah, ini menu-menu website. Lalu untuk tadi galeri video. Nah, di galeri video ini kan ada 3 ya. Di menu galeri video ini ada 3 video.
Sama juga di sini kita cek yang terlist aktif di halaman front end. Bagian halaman video itu ada 3 list video ya, ada 3 list video. Untuk galeri, data galeri juga untuk foto di sini ada sekitar berapa ya? 10, 12 ya, ada 12. Kita bisa cek di sini. Ada 12 ya. Ada 12 foto. Sini sudah menggunakan page juga ya. Pemisahannya per page. Jadi per halamannya itu tidak menampilkan keseluruhan data, namun dipisah per page ya. Per halaman. Per halamannya itu ada sekitar 1, 2, 3, 4, 8 ya. Ada 8 foto. Lalu di halaman ini juga sisanya ini 3 foto ya. Ada 4 foto. 4 tambah 8 tadi berapa? 12 ya. Total sama dengan yang ini ada 12. Ada 12 foto galeri. Lalu di sini ada menu website tadi ya. Menu website itu yang ditampilkan di halaman depan. Lalu ada our service. Nah, untuk our service ini adalah bagian-bagian service, atau kalau di sini dimasukkannya adalah keunggulan sekolah. Nah, seperti yang pernah saya informasikan bahwa untuk our service ini bisa diedit langsung di halaman adminnya atau di backend aplikasinya. Ya tentunya ini ya, seperti tulisan sistem Smart School, terakreditasi A, biaya SPP, bebas biaya SPP, itu bisa disetting di sini. Ya, nanti bisa ditambah juga our service-nya dengan icon yang telah disediakan oleh teman-teman sekalian. Seperti itu teman-teman. Lalu kita kembali lagi ke halaman dashboard ya. Nah, ini selanjutnya kita masuk ke halaman tahun ajaran. Tadi saya akan jelaskan sedikit bahwa pada halaman data tahun ajaran ini kita bisa mengedit status PPDB aktif atau tidak ya. For example, kalau misalkan status PPDB-nya aktif, berarti di sini ada tulisan daftarkan diri Anda, atau diklik daftarkan diri Anda itu akan masuk ke halaman pendaftaran siswa atau PPDB ya. Bagaimana jika halaman PPDB ini dinonaktifkan? Nah, kita coba nonaktifkan, lalu kita save atau kita simpan. Statusnya di sini sudah berubah menjadi nonaktif. Nah, jika halaman PPDB ini nonaktif, maka tab yang tadi itu akan hilang. Jadi di sini hanya berfungsi untuk halaman website sekolah saja. Tidak ada itu halaman PPDB ya. Karena halaman PPDB-nya di sini dinonaktifkan. Tapi nah contoh ya, tadi di sini kan ada menu PPDB tidak ada, lalu di bawah ini ada tab untuk tombol daftarkan diri juga dihilangkan karena kita menonaktifkannya. Kalau kita aktifkan lagi, lalu kita save atau simpan, lalu kita klik home, kita refresh. Nah, di halaman front ini akan muncul halaman menu PPDB, lalu di bawahnya ini juga ada tulisan penerimaan peserta didik baru. So, ini sangat lengkap sekali yang bisa digunakan sekaligus juga untuk website sekolah ya. Nah, ini bisa diedit. Kalau teman-teman mau menambahkan, bisa statusnya kita nonaktifkan saja. Misal tahun ajarannya 2021-2022, keterangannya misalkan tahun ajaran baru bisa ya keterangannya, lalu kita save. Nah, ini akan statusnya seperti ini ya. Ini statusnya seperti ini, 2001-2022 statusnya nonaktif. Ini juga bisa dihapus ya. Untuk penghapusannya sudah normal semuanya. Lalu di sini kita cek jurusan. Nah, kita hapus dulu jurusan, sampelnya misalkan 1 kita hapus jurusannya. Nah, jurusan ini jika Anda menambahkan jurusan di halaman admin ini, maka itu akan otomatis juga bertambah tulisan atau list jurusannya di halaman saat pendaftaran. Oke, kita coba misal tambahkan ya. Kita pastikan dulu status pendaftarannya aktif ya. Status PPDB-nya aktif. Lalu selanjutnya jurusan, kita tambah jurusannya, misal nama jurusannya otomotif. Lalu guru pembimbingnya misal Sanusi ST. Ini guru pembimbing itu bisa dikatakan juga kaprog ya, kepala jurusan. Lalu link jurusannya mungkin ada. Link jurusan ini dalam arti bisa link sosmed daripada jurusan masing-masing, atau juga nanti dibuatkan halaman khususnya di sini ya. Halaman khusus kalau misalkan tidak ada, cukup dikasih tanda pagar saja supaya linknya nggak masuk kemana-mana. Lalu jumlah siswa pada jurusan itu statistiknya ini bisa kita atur juga.
Ya makanya di sini misal statistiknya ada 500 siswa misal ya. Lalu di sini foto jurusannya, ya foto jurusannya kita ambil ini misal, lalu kita save, kita simpan. Maka akan ada tulisan ini nih ya, 500 siswa jurusan otomotif. Nah ini akan tampil di halaman pendaftaran teman-teman ya. Akan tampil di halaman pendaftaran, contohnya seperti ini. Di sini ada daftar. Nah, di sini kan disuruh dulu atau diperintahkan dulu siswa itu memilih jurusan, maka akan ada jurusan terakhir ini otomotif. Oke, otomotif itu yang barusan kita tambahkan ya. Coba kita hapus yang otomotif barusan yang ini. Kita hapus. Lalu setelah dihapus, kita coba reload ya. Kita coba reload. Maka di sini otomotifnya juga tidak ada. Jadi ini tidak ada istilahnya setting manual penambahan jurusan dengan membuka source kodenya ya. Tapi ini sudah langsung pada bagian front end-nya. Pada bagian back end daripada aplikasi. Nah, kalau di data siswa itu yang ada adalah list data siswa atau daftar siswa yang sudah mendaftarkan diri secara online. Di sini ada pendaftarannya ya, pendaftarnya ya. Di sini kita coba cek teman-teman di halaman data siswa ini, teman-teman bisa lihat. Nah, ada pembeda ya, kalau misalkan ada sudah checklist birunya pada bagian kolom nomor ini, berarti si siswa ini sudah terkonfirmasi. Berbeda dengan siswa-siswa sisanya itu belum terkonfirmasi. Contoh ini Sanusi Meli, kita cek kelola, lalu kita cek konfirmasinya, status konfirmasinya adalah konfirmasi, terkonfirmasi. Nah itu ya. Lalu selanjutnya kita cek yang belum terkonfirmasi, misal yang Muhammad Dodi, kita cek kelola. Nah di sini statusnya masih pending untuk dilakukan untuk melakukan, admin harus melakukan dulu yang namanya konfirmasi data siswa. Itu ya untuk data siswa. Lalu di sini juga kita bisa hapus data siswa. Contoh yang paling atas ini kita hapus data siswanya ya. Nah, itu ya, hilang data siswa jika mau dihapus. Lalu di sini ada cari siswa. Cari siswa ini bisa menggunakan nama siswa atau nomor daftar ya. Nomor daftar atau juga nama siswa untuk mencari data siswanya. Ini misal nomor daftarnya kita ambil atas nama Muhammad Fadila, lalu kita cari di sini. Kita cari, nah ini langsung masuk ya, Muhammad Fadila. Ini langsung dicari, siswanya langsung ketemu ya. Kalau misalkan nanti yang pendaftarnya itu jumlahnya tidak sedikit alias banyak ya. Nah ini lalu ada halaman ekspor ya, dimana ekspor ini bisa di sort juga, pilih jenis kelaminnya, pilih per jurusannya, pilih per status ya, pending atau konfirmasi, itu bisa ya untuk status ekspornya ya, Nah laki-laki jurusan, nah itu kan bisa terlihat. Nah kalau misalkan mau ekspor seluruh data siswa bagaimana? Nah jangan di menu ini, tapi gunakan saja langsung di halaman data siswa, lalu diklik ekspor ya. Nanti akan dengan sendirinya mendownload daftar siswa. Nah ini akan ada data siswanya. Begitu teman-teman ya, ini sedang proses open file. Proses open file yang barusan kita download dari hasil ekspor ini ya. Ada 10 siswa, ada 2 orang yang sudah dikonfirmasi, dan sisanya 8 orang belum terkonfirmasi. Yes. Nanti akan tampil. Nah ini teman-teman, ada 10 orang, datanya ini sudah lengkap sekali dengan emailnya, dengan statusnya juga. Ini datanya sudah masuk terekap ya, sudah terekapitulasi. Oke, seperti itu teman-teman. Lalu selanjutnya ini bagian menu aplikasi ya. Lalu di sini ada bagian menu website seperti biasa. Kalau di website itu ada istilahnya pemilahan kategori artikel ya. Ini juga bisa ditambah atau dikurangi, dalam arti diedit ataupun dihapus, lalu ditambah statusnya, misal kategorinya di sini yang belum ada kategori teknologi misalnya, kita cek di sini
teknologi misalnya. Kita tambah saja. Nah, pada menu teknologi ini akan muncul juga nih langsung. Ini adalah URL daripada kategori teknologi ya. Nah, pada halaman kategori teknologi ini kosong. Kenapa kosong? Karena memang belum ada apanya artikelnya ya. Kita coba cek berita sekolah. Ini linknya. Nah, ini ya, ada daftar sekolah. Ini adalah dengan kategori berita sekolah, dengan artikel dengan kategori berita sekolah. Kita masuk selanjutnya teman-teman ke halaman. Nah, halaman ini maksudnya page ya. Page ini bisa berupa sebuah keterangan seperti di sini page visi misi, page sambutan kepala sekolah, itu bisa ya halamannya. Lalu tadi juga seperti yang saya sampaikan, bisa juga menambah kita halaman detail jurusan. Jadi di jurusan ini ada keterangannya, misal TKJ atau apa di sini jurusannya. Lalu nanti link daripada halaman yang telah kita buat, misal di sini di judul halamannya adalah misal teknik komputer dan jaringan. Ya, maksudnya ini halaman yang menerangkan tentang teknik komputer dan jaringan ya. Lalu di sini kita isi, dan ini editing menunya sudah bagus ya. Sudah bagus editing menunya, lalu kita simpan, kita save. Nah, di sini ada satu halaman teknik komputer dan jaringan. Lalu kita copy link ini ya. Copy link ini kita masukkan ke jurusan. Ini misal contoh penggunaannya. Di sini ada jurusan teknik komputer dan jaringan. Nah, linknya ini kita bisa gunakan yang ini. Ya, ini bisa gunakan yang terbaru. Lalu kita save. Dan nanti di halaman website, teman-teman, pada halaman website, nah di sini kan ada detail jurusan nih, teknik komputer dan jaringan. Maka ya kalau yang lain kan pagar nih, bisa dilihat di linknya di bawah. Ini tidak masuk kemana-mana tuh ya, jadi tetap masih di halaman depan. Tapi kalau misalkan teknik komputer dan jaringan kita klik, itu dia akan masuk ke halaman yang tadi kita buat, yaitu halaman teknik komputer dan jaringan ya. Ini bla bla bla, bisa diterangkan TKJ itu apa dan lain-lain. Nah, itu teman-teman, ini bisa kita edit kembali, misalkan kita hapus, itu sangat mudah sekali. Ini untuk halaman ya, visi misi dan lain-lain. Lalu di sini ada master acara, sama saja sih ya, untuk create-nya, hapusnya, editnya juga di sini semuanya berjalan normal. Nah, ini acaranya ya. Untuk acara itu meliputi, berbeda dengan ini ya. Untuk acara itu di sini ditambahkan juga tempat acara, ada kolom tempat acara, ada waktu mulainya dan waktu selesainya acara, tanggalnya kapan itu acara. Di sini ada detailnya. Misal acaranya lomba puisi misalnya. Lomba puisi, keterangannya kita kasih di sini. Lomba puisi, lalu foto acaranya juga kita tambah, misal yang sama saja yang ini. Yang ini ya fotonya. Lalu tempat acaranya misal Aula SMK. Lalu tanggalnya kapan, misal tanggal 22. Lalu jam mulainya, misal contohnya di sini udah ada ya, 14.245. Lalu akhirnya misalkan jam 17.200 ya. Nah, ini tinggal disimpan saja acaranya. Lanjutkan simpan acara, yes. Kita menyimpan. Nah, di sini ada keterangan lomba puisi. Nah, linknya teman-teman bisa dicek ya. Di linknya tersebut bisa dicek. Nah, ini ada acara lomba puisi, keterangan waktunya kapan, jamnya kapan, tempatnya di mana, itu ada keterangannya, nanti bisa ditambah di sini. Itu ya. Lalu kita misal mau hapus. Sebelum hapus misal mau diedit dulu, boleh. Edit dulu, misal editnya Aula SMK Bandung misal gitu ya. Tempatnya harus dikomplitkan, lalu edit. Ya, setelah diedit, nah ini akan berubah tempatnya. Lalu kita misalkan ini untuk aksi editnya sukses ya, lalu kita hapus, bisa juga datanya kita hapus. Nah, ini sudah selesai. Lalu di bawah ada master artikel, ini sama saja untuk judulnya itu sama dengan seperti acara dan lain-lain tadi ya.
tinggal ditambah artikel juga sama. Di sini ada kategorinya yang tadi kita tambahkan, tampilkan di website atau tidak ditampilkan juga sama. Tagnya juga bisa ditambahkan. Lalu ini editing menunya untuk menulis artikel ya. Di sini seperti ini. Ini judulnya, ini untuk thumbnailnya. Thumbnail daripada artikel tersebut sama seperti thumbnail acara ya. Lalu teman-teman bisa dicek juga ya, statusnya ini tampil, misal apa ya, si cantik ini masuknya ke kategori jurnal harian. Kita misalkan hapus si cantik atau edit si cantik juga bisa ya, edit si cantiknya. Nah ini artikelnya, ini fotonya, seperti itu teman-teman. Sama saja sih, mudah ya untuk cara penggunaannya. Kita edit misal si cantik yang tersembunyi di selatan Pulau Jawa terindah misal ya. Kita edit artikelnya. Ya ini ya sudah teredit. Galeri juga sama teman-teman. Di galeri ini ada tambah galeri ya. Ada tambah galeri. Sama saja, tinggal nambahin keterangan dan juga fotonya. Lalu di sini ada detail video ya, untuk galeri video juga. Tinggal menambahkan link video dari YouTube-nya, lalu keterangan videonya. Sama saja. Lalu di slider. Slider ini adalah yang tampil di halaman utama website ya, yang ini ya. Yang ini slider. Ini kita bisa tambahkan, ini captionnya, for example, caption yang penerimaan peserta didik baru. Nah ini ya, yang paling atas, ini bisa kita edit juga, urutannya juga bisa kita atur. Ya, misal, kan ini urutan 0 ya, maksud urutan 0 berarti halaman paling depan ya. Paling depan pertama ditampilkan. Oke, lalu selanjutnya ada menu website. Nah, teman-teman untuk menu website teman-teman bisa merubahnya di sini ya. Misalkan karena defaultnya kan localhost. Nanti kalau misalkan si website PPDB atau sistem informasi website sekolah ini kita pindahkan ke share hosting atau juga ke VPS dan lain-lain, server online, maka kan ininya harus diganti dengan IP atau domain ya. Untuk menggantinya bisa di halaman edit ini ya, edit artikel. Satu-satu ya. Lalu di sini ada submenu juga, kalau mau ditambahkan submenunya juga bisa. Submenu pada bagian menu home seperti ini ya. Galeri kan ada submenunya. Galeri foto, galeri video tuh ya. Nah, ini juga ada menu galeri, submenunya bisa diklik. Nah, ini di dalamnya ada submenunya. Nah, itu harus diedit ya agar nanti sesuai ya, agar nanti sesuai. Nah, kalau yang tadi itu ada our service ya. Our service ini adalah yang tadi saya sampaikan bahwa di halaman depan ini ada keterangan keunggulan-keunggulan sekolah. Nah, ini bisa diedit di halaman admin ini. Contoh ya untuk yang mudahnya, untuk menu website kita coba tambah misal menunya, menu apa ya? Bisa kita tambah submenu aja ya, galeri foto, galeri video. Kalau mau tambah submenunya berarti harus diklik di submenunya lalu ditambah submenunya apa gitu. Misalkan nama submenunya galeri kita bisa gitu ya. URL-nya kita tambahkan URL menunya misal gini ya. Kita gitu ya. Urutannya keberapa, misal urutannya ketiga, maka kita tinggal simpan. Nah, ini udah ada galeri kita, lalu kita reload halaman ini, maka ada galeri kita ya. Nah, ini kenapa not found, karena memang halaman kita ini belum ada ya, settingannya di controllernya ataupun di halaman yang dibuat itu belum ada, makanya not found. Jadi di sini bisa ditambahkan ya menunya. Lalu tadi our service sudah saya jelaskan ya. Ini harus disiapkan dulu icon-icon yang akan muncul di sini nih
Ya, ini sebenarnya 3 sudah begitu elegan ya, begitu cukuplah kalau untuk 3 ini. Lalu selanjutnya ada di pengaturan nih teman-teman. Ini ada pengaturan, bisa juga pengaturan itu di menu yang ini ya, sama saja. Ada pengaturan umum, ini berisi pengaturan atau pengeditan nama sekolah, deskripsi, nomor handphone, email dan lain-lain ya. Lalu link sosmednya juga bisa diedit ya, untuk link sosmed sekolah dari mulai Twitter, YouTube, Instagram, Facebook. Lalu ada email notif. Nah, email notif ini ya, ada email notif. Nah, untuk email notif ini bisa diedit. Email notif ya, ini untuk mengedit data email yang berfungsi untuk mengirimkan email tadi ya. Email kan setiap pendaftar itu menerima email, itu nanti terdaftar dikirimkan kemana, ke halaman ke email siswa yang terdaftar. Dia dikonfirmasi atau belum, dia sudah terdaftar atau belum, itu ada notifnya ke email. Ini disettingnya di sini ya, mulai alamat emailnya, SMTP-nya, lalu email hostnya seperti ini. Nanti bisa disesuaikan, teman-teman bisa minta bantuan kepada tim hosting atau tim Digital Jesi. Lalu SMTP usernya bisa ditambah di sini. Sampel ya, ini hanya contoh saja. Lalu portnya, ini passwordnya ya, password yang dibuat di email hosting. Lalu SMTP portnya 465 disarankan supaya secure. Lalu maps, di sini untuk mapsnya adalah untuk ngatur lokasi, tinggal diambil saja link mapnya, link Google Maps-nya. Lalu di sini ada statistik ya. Nah, ada statistik ini yang pernah saya bicarakan mengenai jumlah staf guru. Di mana itu munculnya di sini di bawah. Nah, ini untuk mengatur statistiknya ini 46 nih ya. Nah, misal kita edit di sini jadi 50. Jadi 60 misal, gurunya ada 60. Coba kita cek di sini. Nah, ini gurunya sudah berubah menjadi 60 orang. Itu ya teman-teman ya, ini untuk statistiknya, ini untuk masukkan email tujuan, ini hanya testing saja. Email masuk atau tidak itu bisa dicek di sini. Ya. Seperti itu teman-teman untuk penggunaan aplikasi ini. Oh iya, untuk admin juga bisa dicek profilnya. Ya, profil admin juga bisa dirubah. Ya, admin SMKN 1, fotonya juga bisa dirubah. Untuk memasukkan passwordnya juga bisa di sini. Password saat ini admin misal mau diupdate, kita silakan bisa diupdate di halaman profil ya, di halaman profil. Itu cara penggunaan aplikasi PPDB Online plus sistem informasi website sekolah untuk versi yang ini ya. Ini sangat memudahkan sekali dan fleksibel, bisa digunakan untuk website sekolah saja, bisa digunakan atau hanya untuk PPDB saja, atau mungkin bisa digunakan untuk sistem informasi keduanya, baik untuk informasi website atau informasi sekolah, lalu juga bisa untuk sistem informasi PPDB Online. Beginilah halaman adminnya, beberapa fitur-fitur yang sudah saya jelaskan. Silakan teman-teman bisa menonton video ini sampai akhir. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk selalu support channel Digital Jesi agar selalu bermanfaat untuk kita semua, dan dengan cara subscribe ya. Dengan cara mensubscribe channel Digital Jesi, untuk segala kebutuhan Anda bisa mengaksesnya di website resmi Digital Jesi, yaitu digitaljesi.com. Di sana ada beberapa kumpulan artikel yang mungkin bermanfaat, jasa layanan, aplikasi pembuatan website dan lain-lain. Silakan bisa hubungi Digital Jesi. Begitu ya teman-teman ya. See you di next video. Kita logout dulu halaman ini. Nah, kalau di logout, nah langsung ke halaman front end daripada sistem informasi PPDB Online. Terima kasih, bye-bye.